musibah yang menghampiri, karena semuanya takkan lama. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, miskin sementara, kaya pun dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Nanti punya isu ya. Berharaplah hanya kepada Allah yang Maha Segalanya, yakinkan hati hanya kepadanya. Dunia ini tempat meninggal, bukanlah tempat kita tinggal. Kita semua akan kembali padanya. Semuanya kalau sementara ya. Sedih, bahagia sementara, sakit, sehat sementara, bapak-bapak cantik, tampan pun sementara, dunia akhirat selama-lamanya. Bapak-bapak sekalian, dunia ini sebentar saja, akhirat sebentar lagi. Dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat tinggal. Dunia tak lama, sekedar mata saja. Sekarang kita di atas anak, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, ada cerita setelah mati, akhirat nyata, dunia tidak cerita. Maka pula persiapan, Allahumma la aisha illa aisha Allah. Pasti tidak ada kehidupan, kecuali kehidupan akhirat. Semuanya sementara, yang keras yang perlu. Sedih, bahagia, sakit sementara, sehat sementara, miskin, kaya pun, dunia akhirat selama-lamanya. Sedih sementara, bahagia sementara, sakit sementara, sehat sementara, cantik, tampan pun, dunia sementara, akhirat lama-lamanya. Masya Allah. Terima kasih, Masya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sengaja kata Allah menciptakan kematian dan kehidupan adalah untuk ujian. Allah hendak menguji siapa di antara kita yang paling ahsan amalnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, tidak ada yang kebetulan di sini. Kita
Allah yang berkuasa. Hanya Allah yang berkuasa menjumpakan orang berpisah dan memisahkan orang berjumpa. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menaikkan derajat dan menurunkan derajat. Allah berkuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi harta. Allah pun berkuasa memisahkan orang-orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Allah pun berkuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Semua berada dalam genggaman Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Dan apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Itu yang dimaksudnya adalah ilaha illallah. Hanya Allah satu-satunya yang berkuasa di dunia di akhirat. Presiden, gubernur, wali kota, bupati tidak punya kekuasaan apa-apa. Wallahi banyak yang menguasai jutaan orang, menguasai ini mereka pun mereka tak mampu. Adik-adik saya, kamu dengarkan tadi sama ya. Nanti kita nyanyi lagi. Nyanyi orang kaya. Tapi itu lagi ya. Orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang. Nah ini bapak dulu di depan, banyak depan dulu. Ya nanti kita nyanyi itu ya. Tapi satu caranya tadi dapat kontrol ya ke sini semua. Ya, semua lihat ke sini yang tenang ya. Sudah. Boleh ngobrol mulutnya nggak boleh dibuka. Enak ya. Jadi hadirin sekalian, kekayaan di dunia ini bukan kemuliaan tapi ujian. Kemiskinan bukan kehilangan tapi ujian. Orang yang merasa mulia dan mobil mewah adalah yang rusak imannya. Guru saya cerita dia pergi ke Amerika. Sampai di Amerika disambut sama orang tempatan naik mobil supercar mewah. Terbesit di hati beliau perasaan bangga naik mobil itu. Tidak berucap, cuma di hatinya ada perasaan bangga. Ketika mobil tadi berhenti di traffic light lampu merah, ternyata ada mobil yang mereknya sama berdiri di samping, pas di samping mobil beliau. Dia tengok ke samping langsung istighfar. Kenapa istighfar? Karena yang naik mobil mewah di sebelah itu siapa? Seekor anjing yang tengah menjulurkan lidahnya. Yang mau tanya ya, anjing naik mobil mewah berubah gak? Tetap anjing. Betul kan? Jangan sampai harga mobil kita lebih mahal daripada harga diri kita. Maka kalau ingin mulia tidak ada cara lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kemuliaan hanya di dalam ketakwaan saja. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Ini tidak ngomongnya dalam pandangan Allah. Satu orang kampung di pedalaman, tajam di kadang tahu bawah. Penyakitan, dia usulkan itu cuma usulnya. Dia bicara dengan kenyataan perkataan. Dia tidak menawarkan orang terima jadi menantu. Bayangkan. Tapi di hati dia ada ketakwaan kepada Allah. Ketahuilah orang semacam ini lebih baik kepada seluruh raja-raja kafir yang ada di seluruh dunia yang tidak bertakwa. Nah, ini hari ini kita berpuasa ini untuk apa kita berpuasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wajib atas kalian berpuasa. Siapa yang dipanggil? Orang beriman. Hai orang-orang yang beriman. Orang-orang tidak beriman, iya hai. Yang dipanggil cuma orang beriman. Makanya yang heran, ada orang bulan puasa siap-siap makan minum. Karena mereka memang tidak ada iman dan tidak dipanggil. Jangan marah, Pak. Dewa itu, Masya Allah, benar-benar makin hidayah. Ya, ada yang tersinggung. Jangan tersinggung. Yang dipanggil hanya orang beriman. Tanpa iman tak mungkin orang mampu menahan lapar. Tanpa iman tidak akan mungkin orang mampu duduk orang-orang mendengar yang bahagia. Tanpa iman tak mungkin cantik bapak berdiri sholat malam tarawih dalam perkataan yang menggunakan. Tanpa iman orang mampu mendengar Quran itu.
penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada perkara yang lebih penting daripada iman. Maka Rasulullah ajarkan kita sebuah amalan sederhana, jadidu iman itu, perbaharulah iman kalian dengan Nabi. Tingkatkanlah iman kalian. Seorang sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana cara meningkatkan iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Aksiru min qawli la ilaha." Semuanya semuanya la ilaha, la ilaha. Banyak-banyaklah kalian, kata Nabi, ucapkan la ilaha illallah. Berapa banyak? Zikran kasiran, sebanyak-banyaknya, sampai orang-orang mengira kita gila. Siapa yang mati jadi akhir kalamnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti masuk surga. La ilaha illallah illa pasti penghuni surga. Siapa yang pernah mengucapkan la ilaha illallah satu kali saja dalam hidupnya, dijamin masuk surga. Tapi dia tahu berapa lama digoreng di neraka, saya paham. Kenapa kita hari ini taat kepada Allah, tidak bermaksiat, kita berpuasa, kita sholat, kita baca Al-Quran, kita tidak berzina, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak minum khamar? Kenapa? Karena kita ingin nanti masuk surga tanpa hisab, tak perlu transit di neraka. Makanya doa yang dari Allah itu bukan doa untuk masuk surga. Insya Allah surga sudah di tangan kalau seandainya ada iman. Tapi apa doa yang diajarkan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan doa kita sudah, tapi minta diselamatkan dari azab api neraka. Orang tanya sama saya, Pak, kalau Allah itu maha baik, kenapa Allah ciptakan neraka? Kenapa masuk surga aja orang semuanya? Ada untuk siapa ciptakan neraka itu? Untuk manusia. Untuk siapa? Manusia-manusia yang jahat. Surga diciptakan untuk siapa? Orang-orang yang baik. Kalau berdosa, semua kita berdosa. Jadi surga diciptakan untuk berdosa yang malu atau dosa-dosa yang bertaubat, minta ampun kepada Allah. Sementara neraka diciptakan untuk berdosa yang sombong dengan dosa-dosanya. Habis korupsi bangga, habis berzina bangga, habis berjudi bangga. Orang kayak gini bang, orang-orang zalim. Ya. Nah, kalau itu adalah rahasia mereka, sebesar-besar kebaikan dibalas sama Allah, begitu dan berbuka. Maka kita sebagai orang terima tidak boleh jadi orang jahat. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Sebagaimana aku telah mengharamkan kezaliman atas diri kalian. Allah Ta'ala jangan saling berzalim. Jadi Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-Nya. Kita yang zalim kepada diri kita sendiri. Ada yang habis maksiat, kalau kita takdir Allah, dia Allah yang takdirkan. Berarti kalian tidak kenal Allah kalau disebabkan keburukan kepada Allah. Dan Allah kalau kalian dapat perkara dari supaya pujilah aku, tapi dapat perkara tidak dari supaya jangan mencela siapapun. Itu kecelakaan diri sendiri. Habis saja. Nah Allah yang masih sakit. Sementara hati dimasukin ke badannya. Allah habis kopi, non-stop. Hari-hari orang minum air putih, dia minum soda terus, minum bir terus. Ada sakit, pas sakit dia bilang, Allah pasti aku sakit. Nah itu selalu juga. Ya, kita nggak pernah menzalimi diri kita juga. Jadi hadirin sekalian, kita dilarang oleh Allah untuk berbuat zalim. Suami jangan zalim kepada istri, istri jangan zalim kepada suami, orang tua tak boleh zalim kepada anaknya, atasan tak boleh zalim kepada bawahannya, pemerintah tak boleh zalim kepada rakyat, tetangga tak boleh zalim dengan tetangganya. Bapak menaiki rumah tinggal lantai, sampai izin tetangga itu zalim. Terhalang cahaya matahari masuk rumahnya setiap pagi. Terhalang angin sepoi-sepoi masuk rumah tetangga. Bapak-bapak tinggi-tinggi rumah, zalim. Ibu-ibu, kalian masak, tercium waktu masakan dengan tetangga. Tadi-tadi tetangga, zalim dah. Maka ini Islam ini mengajar kita tentang rasa. Kalau kita ingin melakukan baik, orang melakukan yang baik.
perlakukan manusia sebagaimana kita ingin Allah Subhanahu wa taala memperlakukan kita. Ya ibadi hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, kullukum dhalun, kalian semua tersesat, illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang memberikan hidayah. Fastahduni ahdiku, mintalah hidayah kepadaku, pasti aku berikan hidayah. Ya ibadi, kullukum jari ini semua orang illa man amtu, kecuali orang-orang yang memberikan makanan. Fastahduni ul'ilku, mintalah makan kepadaku, pasti aku berikan makan. Ya ibadi wa rahmatullahi kullukum alim, kalian semua bertelanjang illa man kasautu, kecuali orang-orang yang memberikan pakaian. Fastaghfiruni uksikum, mintalah pakaian kepadaku, pasti aku berikan kalian pakaian. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laila wan nahar, aku tahu kalian semua berbuat dosa kepadaku di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku yang mengampunkan seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni, mintalah ampun kepadaku, aghfir lakum, pasti aku ampun. Astagfirullah, jadi supaya lisan kita ini selalu baik, Bapak Ibu dengarkan baik-baik ya, adik-adik. Mulai hari ini libatkanlah Allah dalam setiap kalimat kita, libatkanlah Allah dalam setiap tulisan kita. Kalau memuji seseorang katakan Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, Tabarakallah, La ilaha illallah, Masya Allah, Tabarakallah, La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang bukan zamannya nongkrong di pinggir jalan. Sekarang bukan zamannya nongkrong di pinggir jalan. Sekarang zamannya duduk para ulama salawatan memuji Nabi Muhammad yang mulia. Sekarang zamannya duduk para ulama salawatan memuji Nabi Muhammad yang mulia. Semuanya, ayo. Masya Allah, tabarakallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Semua Nabi. Tahu tak Pak? Mulai hari ini, mulai segala sesuatu dengan Bismillah, akhir dengan Alhamdulillah. Kalau terjadi ucapan apa? Insya Allah. Kalau hilang barang, hilang seseorang, katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau jumpa katakan apa? Allah jumpakan kita. Kalau berpisah katakan apa? Allah pisahkan kita. Kalau jauh katakan apa? Allah jauhkan kita, Allah dekatkan kita. Kalau hidup, Allah hidupkan kita. Paham nggak Pak? Kita hidup atau tidak? Tidak, tapi dihidupkan oleh Allah. Kita nanti mati atau tidak? Tidak, tapi dimatikan oleh Allah. La ilaha. Paham Pak?
Dia tes nih, kita duduk atau tidak? Duduk atau tidak? Tidak, tapi didudukkan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak ada tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada, hadirin. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La mawjud illallah, la ilaha illallah. Paham Bapak ya? Mulai hari ini ya, kalau ngomong itu libatkan Allah. Ya. Yang pertama, yang penting. Yang kedua, kenalilah dunia. Apa beda dunia dengan akhirat? Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Oh, udah tahu perbedaan dunia dengan akhirat. Karena dicelupkan ujung jari telunjuk ke samudera yang luas, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian. Hatiin dunia, itulah dunia. Hari ini kita berebut tetesan air mengabaikan samudera yang luas. Satu kursi yang kepengen banyak, makanya berantem. Jalan yang sempit ramai orang melewati. Kalau nggak sikut orang, disikut orang. Kalau nggak dorong orang, didorong orang. Kalau nggak nginjak orang, diinjak orang. Itulah jalan dunia. Beda dengan jalan agama atau jalan agama. Jalan yang begitu luas, namun tak banyak orang melewati. Ambil cinta di langit, tebar di bumi. Itu Islam yang mengajarkan rahmatan lil alamin. Memberi kepada makhluk, meminta kepada Allah. Itu diajarkan Nabi. Maka mulai hari ini, jangan takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jangan meminta-minta kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dan jangan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Semakin besar harapan kita kepada makhluk, maka semakin besarlah kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, tak terasa nih kita udah lewat dari separuh Ramadan ya. Sebentar lagi, tak lama lagi Idul Fitri sedang. Saya berharap bapak-bapak masih semangat puasanya ya, masih semangat tarawehnya, dan buat persiapan. Sebentar lagi 10 malam terakhir nih, yang bapak-bapak pindahkan alas tidur kalian ke masjid. Kita i'tikaf di masjid, berburu Lailatul Qadar, insyaallah ya. Ya, udah cukup 20 hari Ramadan istri direkam. 10 malam terakhir i'tikaf. Kita berdiri sepanjang malam minta ampun kepada Allah. Angkat tangan, Allah pasti turun tangan. Apapun cita-cita kita, apapun harapan kita, terwujud tak terwujud tetap bersujud. Terwujud tak terwujud tetap bersujud. Bersujud itu luar biasa hadirin. Kita berbisik ke bumi namun terdengar di langit. Jangan khawatir akan rezeki yang tertakar dan akan tertukar. Tidak akan mati seorang hamba, kata Nabi, sebelum Allah Subhanahu wa taala sempurnakan seluruh rezekinya. Maka jangan takut mati, Pak. Takut mati, enggak takut mati, mati juga. Siap mati, enggak siap mati, mati. Ya. Orang yang paling cerdas siapa, kata Nabi? Orang yang paling banyak zikrul maut, yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Kita tidak pernah tahu. Mungkin hari ini hari terakhir kita. Bagaimana hidupmu, kata Nabi, begitulah matimu. Orang baik insya Allah matinya baik. Orang-orang husnuzon insya Allah matinya husnul khatimah. Tidak akan pasti di dunia selain mati. Capres belum tentu jadi presiden. Adik-adik dengar. Cagup belum tentu jadi gubernur, betul? Cabuk belum tentu jadi bupati. Betul? Cawako belum tentu jadi wali kota, betul? Tapi kalau camat gimana? Calon mati pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Nanti yang paling keras teriak mati, saya doakan paling banyak dulu. Yang ikut teriak mati dulu. Siapa bapak ya? Bantu saya teriak mati yang keras supaya banyak tinggi insyaallah. Boleh, jadi satu saya sebelum kita berdoa. DSKS dunia sementara, akhirat selama-lamanya.
Mana Maria? Salmennya mana? Oh, ini saya bosan. Timnya kurang dulu. Operator. Bismillah. Ayo kita tes dulu ya. Orang kaya, orang miskin, raja, rakyat biasa, orang gendut, orang miskin. Ulang dari awal, Pak. Kemudian yang kita semua. Saya lihat sudah akan berbuka. Berapa menit bisa? Sudah. Kita berdoa. Ada yang berdoa nggak Pak saya? Boleh semua, insya Allah kita tawadhu ya. Jam berapa pasnya berbuka Pak? Lewat 15. Berarti ada 5 menit sekarang ya. Kita berdoa semua ya. Di waktu makmuliannya doa, silakan berdoa minta apa saja kepada Allah. Tapi sekarang kita doa berjamaah dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
berilah hidayahmu ya Allah. Murahkan dari seluruh dunia ya Allah. Ya Allah, semua donatur yang membantu acara ini ya Allah, berkailah rezeki mereka ya Allah. Jauhkanlah mereka semua dari segala fitnah dunia dan akhirat ya Allah. Bila ada yang sakit di majelis ini, tolong angkat penyakit kami ya Allah. Bila ada yang sempit, lapangkanlah hidup kami ya Allah. Segala hajat hidup kami ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bila ada yang menemukan jodohnya, berikanlah jodoh yang terbaik ya Allah. Anak-anak kami jadikanlah anak yang saleh dan salehah. Alimah dan jaya. Seluruh anak-anak kami hadir dijadikan orang-orang sukses dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bila ada yang terlilit hutang, lunaskanlah hutang-hutang kami ya Allah. Berikanlah kehidupan yang baik, hayat yang thayyibah, rumah yang baik, kendaraan yang baik ya Allah. Ya Allah, keluarga yang baik ya Allah. Berkahi rezeki kami ya Allah. Ya Allah, dari segala fitnah ya Allah. Ya Allah, banyak hajat kami, banyak permintaan kami. Bila ada di sini yang belum pernah umrah dan haji, berangkat kalau haji umrah pada nafsu ya Allah. Ya Allah, apa yang diminta Rasulullah SAW itulah yang kami minta. Apa yang ditolak Nabi itulah kami tolak. Dan sungguh kami kepada jannah. Antarkan kami ke dalam mimpi-mimpi kami ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma laka sujud wa bika amantu ala rizqika atartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tunggu azan berkumandang, habis itu kita breakfast, kita batalkan puasa kita. Insyaallah apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Seterus-terusnya ikan pasti ada dagingnya, seluruh-luruhnya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang buruk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.